Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Kali ini datang dari industri pertahanan kita Indonesia bos, khususnya untuk yang matra laut, yaitu dari PT PAL Indonesia. Di mana baru-baru ini PT PAL Indonesia dalam akun resminya menampilkan banyak pencapaian kapal perang yang mereka riset, yang mereka buat selama ini. Dan tak main-main, salah satunya yaitu adalah rancang bangun kapal LHD, yaitu kapal landing helikopter dock alias kapal induk helikopter, di mana saat ini model rancang bangunnya pun semakin modern dan mantap jos bos. Nah, dapat kalian lihat pada video dan gambar terbaru berikut. Rancang bangun kapal LHD buatan PT PAL ini pun sepertinya memang berbeda dari yang dulu bos. Kapal LHD kali ini pun memiliki dimensi yang lumayan montok dengan panjang mencapai 243 meter, bukan kaleng-kaleng. Artinya kapal LHD rancang bangun PT PAL ini pun sudah jauh lebih besar dari kapal induk Thailand yaitu HTMS Chakri Naurebet yang panjangnya hanya mencapai 183 meter bos. Bahkan kapal LHD Indonesia ini jika ditambah 40 meter lagi, maka ukurannya pun sudah menyamai dengan kapal induk Inggris bos, yaitu kapal induk HMS Queen Elizabeth yang berukuran panjang 280 meter. Nah, kemudian selain itu tampak dalam video, jika kita perhatikan dengan seksama, meskipun disebut dengan kapal LHD atau landing helicopter dock, yang artinya untuk membawa helikopter, namun kapal LHD Indonesia ini pun kini terlihat memiliki Skyjam bos, yang biasanya itu digunakan untuk meluncurkan jet-jet tempur, atau bisa juga drone-drone tempur dari kapal induk. Nah, artinya model rancang bangun kapal induk helikopter PT PAL ini pun sepertinya sudah disesuaikan untuk bisa membawa kekuatan armada drone-drone tempur bos. Karena terlihat jelas, memang pada video, selain membawa helikopter-helikopter militer, kapal induk rancangan PT PAL ini pun juga terlihat membawa drone-drone militer di atas dek. Kemudian, di dalam atau di bawah deknya pun sudah tentu bos, dipastikan dapat membawa pasukan-pasukan marinir dan tank-tank amfibi dalam jumlah besar, termasuk yang berada di dalam hanggar dan juga lambung kapal. Apalagi ukurannya yang bongsor yaitu mencapai 243 meter, dipastikan sudah dapat membawa pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Dan kemudian pada video juga terlihat bahwa kapal induk helikopter ini pun akan di-launching pada tahun 2028 mendatang. Artinya 5 tahun lagi bos. Siap-siap kalian. Apakah dalam 5 tahun mendatang Indonesia sudah mulai membangun armada kapal-kapal induk baru? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos. Oke, kemudian selain itu sebenarnya tak cuma kapal induk doang bos. PT PAL Indonesia dalam unggahannya pun juga menyebutkan produk-produk yang saat ini menjadi produk unggulan PT PAL bos. Yaitu yang pertama disebutkan oleh PT PAL adalah Strategic Sea Lift Vessel atau kapal SSV sepanjang 123 meter. Kemudian kapal bantu rumah sakit atau kapal BRS 124 meter. Lanjut, kemudian ada kapal Landing Platform Dock atau LPD 163 meter. Kemudian yang tadi kapal Landing Helidock atau kapal LHD alias kapal induk helikopter sepanjang 243 meter. Dan lanjut kapal Frigate Merah Putih 140 meter. Dan yang paling canggih, yang paling terbaru, yaitu adalah kapal selam autonomous atau KSOT, yaitu kapal selam tanpa awak sepanjang 25 meter. Artinya, kemungkinan di masa depan, lautan kita akan diawasi oleh kapal-kapal selam tanpa awak atau bahkan kapal-kapal perang permukaan tanpa awak. Bukan kaleng-kaleng, bos. Nah, kini bayangkan, dalam waktu cepat, perkembangan PT PAL Indonesia ini pun mulai terlihat jelas, bos. Dan semua ini diperoleh dengan usaha maksimal. Pastinya,
Mulai dari tim riset dan pengembangan PT PAL Indonesia yang bekerja dengan keras ditambah dengan alih-alih teknologi yang didapatkan oleh Kementerian Pertahanan kita Indonesia. Maka admin yakin, mungkin kalian juga yakin bahwa dalam 5 tahun ke depan, jumlah dan jenis kapal-kapal perang yang mampu dibuat oleh Indonesia bakal semakin bertambah pesat. Jadi jika kini baru sekelas frigate dan kapal induk helikopter, yakinlah bos, beberapa tahun lagi PT PAL Indonesia pun mungkin sudah mendapatkan teknologi dan rancang bangun untuk membangun kapal-kapal destroyer. Bahkan juga armada kapal induk serang yang lebih besar lagi. Pasalnya, PT PAL pun menyebutkan bahwa mereka sendiri menganggap kapal perang sebagai simbol diplomasi pertahanan nasional Indonesia. Sehingga fenomena ini pun menjadi satu kesempatan yang harus kita ambil, ujar PT PAL. Dan menuju dasawarsa kelima, PT PAL Indonesia pun mengukir sejumlah langkah signifikan dalam ranah teknologi, mempercepat evolusi di industri pertahanan melalui penguasaan teknologi kunci untuk mewujudkan negara maju yang berdaulat. Tulis akun resmi PT PAL Indonesia tersebut, bos. Nah, artinya kini PT PAL Indonesia sendiri pun berkomitmen nih untuk mempercepat evolusi industri pertahanan Indonesia dengan menguasai teknologi kunci untuk membangun alutsista yang lebih dahsyat lagi, tentunya secara mandiri, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut, armada-armada kapal perang pembawa kekuatan darat dan udara ini pun sejatinya memang sangat-sangat diperlukan oleh negara kita Indonesia jika terjadi suatu konfrontasi, bos. Kapal-kapal pembawa kekuatan ini pun ya seperti kapal LPD, kapal LHD, dan kapal SSV, dan lain-lain. Di mana kemampuan kapal-kapal jenis ini untuk menyerang secara langsung memang tidak terlalu kuat. Tapi yang bikin ngerinya adalah apa yang mereka bawa, bos, yaitu kekuatan-kekuatan udara dan darat yang dalam sekali pukul satu pulau pun bisa langsung dapat dikuasai secara efektif karena operasinya didukung langsung dengan kekuatan udara dan darat yang bergerak merengsek dari arah laut ke satu pulau. Dan kekuatan seperti ini pun disebut dengan Unit Amphibious Ready Group alias ARG, bos. Di mana ARG ini pun merupakan grup penyerang amfibi yang sangat cocok diterapkan oleh negara maritim, negara kepulauan seperti negara kita Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau kecil. Dan hal ini pun sebenarnya memang diperlukan bukan untuk melakukan penyerangan, bos, tapi untuk bertahan jika sewaktu-waktu terjadi konfrontasi antar negara-negara besar dan jika wilayah kita terdampak. Nah, dengan ini Unit Amphibious Ready Group atau ARG pun akan membawa pasukan marinir Indonesia sekaligus wing udara dan tank-tank amfibi Indonesia. Mereka akan menggempur posisi musuh dalam sekali pukul menggunakan kekuatan yang sangat besar dan terkombinasi, bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang desain kapal induk helikopter terbaru dari PT PAL Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.